Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Engkong pencari damai dan bahagia. Kita berjumpa lagi teman-teman. Teman-teman, kali ini Engkong ngonten di pemakaman umum pas jamnya jam sandekala ya teman-teman. Jadi kurang lebih coba ntar Engkong lihat di jam bentar, aduh salah pencet kan. Bentar ya teman-teman, ini susah nih kalau megang begini tangan. Jam 5.40 ya teman-teman. Nih 5.40, kelihatan gak sih? Oke, 5.40 sore ya, menjelang maghrib gitu teman-teman. Engkong sengaja mau ngonten di sini dengan tujuan bukan sedang ingin menantang goib atau apa, enggak. Tapi kita lebih ke introspeksi diri ya, bahwa kita nanti semua ini akan kembali ke itu ya teman-teman. Itu ada makam baru, akan kembali ke sana. Kita semua akan kembali ke sana gitu teman-teman, tanpa terkecuali. Makhluk hidup yang bernyawa akan kembali, dan untuk manusia akan dikubur seperti yang di hadapan kita ini gitu teman-teman. Ya gitulah. Ini Ngkong udah pernah Ngkong kontenin malam-malam ya waktu itu ya. Ngkong kontenin malam-malam itu apa sih di sana itu, bodo amat ah. Tapi jujur, memang sepertinya Ngkong udah nggak bisa ngeliat apapun ya, karena setelah ruqyah itu ya, setelah Ngkong ruqyah, Ngkong udah tidak bisa melihat makhluk-makhluk astral lagi. Alhamdulillah wa syukurillah walhamdulillahirabbil alamin. Gitu teman-teman. Ya kita kesini hanya untuk khususnya Ngkong, dan mungkin penonton sekalian Ngkong ajak ke pemakaman ini untuk introspeksi aja ya. Apa yang akan kita bawa cuma dua, yang paling utama cuma satu, amal ibadah kita selama kita hidup. Kita tidak akan membawa yang lainnya gitu teman-teman. Tidak membawa harta kita, tidak membawa pangkat kita, tidak membawa jabatan gitu teman-teman. Sana ada lagi makam baru ya teman-teman. Sana ada lagi tuh makam baru. Punten, assalamualaikum ya ahli kubur. Punten, makam baru juga teman-teman. Itu baru banget itu kayaknya. Kita coba ke sana ya. Jadi Ngkong tujuannya kesini bukan sedang menantang-nantang goib atau apa, enggak sama sekali. Tapi justru Ngkong ingin mengajak juga penonton sekaligus diri Ngkong. Nanti kita semua akan kembali ke sini loh, gitu loh. Ternyata bukan yang Ngkong ngajak untuk bertakabur ria, bukan. Ya. Lalu apa yang harus ditakutkan dengan kuburan, dengan pemakaman? Toh kita akan balik ke sini kan. Cuma waktunya itu rahasia Allah. Kapan kita akan kembali ke sini ya itu rahasia Allah. Kita nggak pernah tahu. Ya ini makam baru ya teman-teman tuh. Ini makam baru juga. Ini sangat baru ini. Ini baru banget yang ini nih. Yang ini baru banget dibanding yang tadi. Gitu. Jadi nggak perlu ada yang ditakutkan ya teman-teman. Toh kita juga akan kembali ke sini. Ini rumah abadi kita nanti sampai kiamul akhir ya, atau kiamat ya, sampai bumi ini hancur, kita dibangkitkan kembali sama Allah gitu. Sandekala nanti Ngkong tutup dulu sebentar untuk Ngkong melaksanakan sholat maghrib ya teman-teman gitu. Nanti baru Ngkong lanjut lagi. Sekarang persis jam 17.43, jadi jam 5.43. Itu ada yang makam tua tuh ya teman-teman. Itu di bawah tuh udah pada longsoran. Sekarang coba Ngkong mau turun ke area. Mau merosot turun celana. Bentar ya teman-teman, maaf. Bentar. Oke, lanjut.
ke area itu ya. Kayaknya menarik perhatian Kong nih, ke area hutan, kebun bambu. Nah ini makam tua semua nih, udah tidak terlihat nih teman-teman. Nih tuh. Oh, udah nggak keurus nih. Nih. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nih tuh. Sudah tidak terurus, sudah sampai seperti ini ya kondisinya. Tuh di sana juga tuh sudah tidak terurus. Ya. Itu gawir banget ya teman-teman, mungkin sungai ya. Itu gawir banget. Kok penasaran aja, itu kayak lorong. Assalamualaikum ya ahli kubur. Gawir banget teman-teman. No, sono juga kayak lorong. Berasa pusing Kong di sini. Tapi insya Allah nggak apa-apa ya. Insya Allah niat Kong kan baik. Tujuan Kong bukan apa-apa. Kong hanya ingin sedikit bertausiah. Entah bisa dipahami sama penonton atau enggak ya, wallahu alam bisawab. Mengerikan teman-teman, tuh ke sana tuh. Mengerikan banget. Senternya ditinggalan di sana lagi. Tuh. Ini lorong gawir ke sana, kalau pakai sepatu enak nih teman-teman. Nyoba ngetes sana nih. Kayaknya nggak ada suara aliran sungai sih. Itu hutan belantara bener-bener teman-teman. Hutan bambu banget. Wah seru ini. Seru nih. Engkau nggak pakai sepatu sih tuh. Ngeri pleset pakai sandal jepit. Masya Allah. Itu. Oke, lanjut ke atas lagi. Jadi ya itu aja ya teman-teman. Kong tidak sedang pamer berani atau apa, enggak. Kong juga tidak sedang menantang-nantang goib-goib yang ada di sini. Udah pasti di rumah kita aja pasti ada goib kok, ada jin, ada apa. Apalagi tempat seperti ini ya kan. Gitu. Tapi bukan itu. Kong hanya ingin mengajak kembali kepada teman-teman untuk mengingat kembali bahwa dunia ini nggak ada artinya gitu loh teman-teman. Nggak ada artinya. Kehidupan dunia ini nggak ada artinya. Kehidupan di dunia ini hanya syariat menuju alam bako, alam penantian gitu. Dan alam penantian atau alam kubur atau alam bako itu apa ya, juga syariat menuju alam akhirat di padang mahsyar nanti. Jadi seperti itu teman-teman. Semua syariat. Apa yang kita lakukan di dunia ini tujuannya nanti untuk akhirat kita, untuk alam kubur kita. Apa sih? Itu kita di dalam kubur, apa sih namanya? Kok lupa? Aduh, engkau lupa minum juga. Akomodasi atau istilahnya akomodasi itu istilahnya apa ini yang makam baru juga ya. Istilahnya akomodasi teh bekal kita gitu di dunia ini. Memang betul, kalau kita nggak punya harta, nggak punya apapun, kita nggak bisa bersedekah, nggak bisa berangkat haji, betul. Nah itulah yang saya engkau bilang syariat kita di dunia. Kalau kita punya harta apa, jangan lupa untuk infak sedekah, jangan pelit untuk nabung sama Allah, karena itu akan kembali lagi untuk kita, bukan untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Allah nggak membutuhkan kita yang butuh Allah gitu loh teman-teman. Nah, ya begitulah kira-kira ya. Ternyata kalau kita punya rezeki lebih juga, bukan hanya sekedar berinfak sedekah, tapi niatkanlah untuk berangkat haji. Kalau memang berangkat haji itu mungkin terlalu lama ya, karena sekarang dijadwal berbelas-belas tahun mungkin ya. Ya umroh lah gitu teman-teman. Bukan untuk jalan-jalan ke Singapura, ke Swiss, kemana, bukan teman-teman. Tapi ya untuk umroh lah gitu. Dan infak sedekahnya jangan pelit. Ini kebanyakan orang kita ya. Kebanyakan manusia lah, nggak usah orang kita. Jangan pelit, infak sedekahnya itu loh. Di dompet ada 100, ada 50 ribu,
ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Dikorek-korek, dicari dulu, dicari yang paling kecil yang 2.000 perak. Misalkan menemukan pengemis atau peminta atau apalah kayak gitu. Nah itu ya ampun, janganlah. Ya asal cabut aja duit, misalnya yang kecabutnya 50.000 ya bismillah. Ini infak sedekah saya ini, apa namanya, bekal saya nanti. Nah, tentunya kita juga jangan suuzon, misalkan ada pengemis, jangan-jangan itu pengemis mah bohongan doang. Jangan-jangan tuh pengemis itu bagaimana, jangan. Tapi sebaiknya ikhlasin aja urusan si pengemis itu atau si gelandangan itu, dia berbohong atau enggak ya itu kita ikhlasin aja, itu urusan dia sama Allah nanti. Kalau dia memang benar-benar membutuhkan, berarti apa namanya, kebaikan untuk si pengemis itu dan kebaikan juga untuk kita yang bersedekahnya. Ya kebaikannya kita memiliki pahala gitu. Oh ya teman-teman, udah azan, engkong skip dulu ya, nanti setelah salat maghrib engkong ini jauh nih ke sana soalnya. No. Untuk ke masjid itu ke sana jauh ya. Jadi engkong skip dulu, nanti setelah maghrib engkong lanjut lagi. Tapi mungkin posisinya nggak di sini, engkong pindah lagi posisi. Ya teman-teman ya. Tapi tetap di pemakaman juga. Oke, gitu aja teman-teman. Engkong skip dulu, nanti engkong lanjut setelah sholat maghrib. Udah ajan nggak enak. Oke. Kembali lagi bersama engkong udah selesai sholat. Ini bener nggak sih? Maaf. Bentar ya. Oh bener. Jadi segitu aja tadi tausiahnya dari engkong, sedikit tausiah, semoga keterima sama teman-teman. Intinya kita jangan pernah takabur jalanin hidup, seberapapun hebatnya kita jangan pernah takabur, karena semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah tuh cuma menuntut 3 hal kepada kita semua ya, khususnya umat muslim dan muslimah, yaitu apa? Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan infak sedekah. Yang engkong pernah dengar dari salah satu ulama, ceramahnya, salah satu di antara 3 itu aja kita tidak menjalankan perintah Allah itu, maka gugurlah amal ibadah kita yang lainnya. Begitu. Itu ini engkong hanya nyambung lidah dari salah satu ulama yang pernah engkong dengarkan ceramahnya ya. Gitu teman-teman. Engkong kembali di sini lagi. Bentar ya. Duh, maaf kalau obrak-obrak kan. Jadi engkong masih di sini lagi ya teman-teman. Balik lagi ke sini. Gelap ya teman-teman. Gelap. Jadi gini aja mungkin. Nah, ini mungkin akan lebih terang. Dingkong kembali lagi ke sini, dan sekian dulu aja ya teman-teman ya. Sedikit tausiah dari engkong. Yang pertama sekali, kita semua manusia akan kembali ke sini. Ini akan jadi rumah abadi kita sampai kiamat nanti ya. Dihancurkannya bumi ini sama Allah. Baru kita akan dibangkitkan lagi, dikumpulkan di padang mahsyar. Situ kita dimintakan pertanggungjawaban lagi. Tapi sebelumnya di alam kubur ini pun kita akan dimintakan pertanggungjawaban juga. Gitu. Ya begitulah kira-kira teman-teman ya. Nggak ada artinya hidup kita ini, walaupun kita banyak harta, banyak apa, tapi kita tidak mengikuti perintah-perintah Allah. Minimal yang 3 itu ya. Perintah Allah yang 3 itu yang tadi engkong katakan. Gitu, yang engkong katakan tadi. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan itu apa sih? Dan infak sedekah. Gitu teman-teman. Bagi penonton yang punya harta berlebih, lakukanlah itu semua, infakkan, sedekahkan
dengan ikhlas. Tentunya nggak usah berhitung-hitung. Menabung kepada Allah kok berhitung-hitung gitu loh. Ya, nggak usah menghitung-hitung, menabung pada Allah. Yang segini aja uangnya, nggak usah yang segini. Enggak, jangan, karena di Al-Quran sendiri di surah Al-Baqarah itu juga jelas dikatakan, di surah Ali Imran dan di surah Nisa pun itu juga jelas dikatakan infak, sedekahkan harta kita setidaknya 2,5%. Ya masa kita 2,5%, benar-benar 2,5% itu kan terlalu menghitung banget ya. Ya 5% lah keluarkan lah, 10% lah keluarkan, 7% lah keluarkan dari penghasilan kita, dari harta kita gitu loh. Terusnya yang kedua, daripada kita jalan-jalan, sekali lagi yang tadi Ngkong bilang juga, ke Singapura untuk shopping, ke mana lagi, misalkan ke Swiss atau kemana lah gitu, buat apa? Mendingan kita mendaftarkan diri untuk berangkat haji, ya kan? Atau setidaknya umroh lah gitu teman-teman. Ya itu aja yang bisa Ngkong katakan. Kayak lagi Ngkong masih di pemakaman ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, masih di pemakaman. Tujuannya bukan untuk apa-apa. Ngkong hanya ingin mengingatkan diri Ngkong dan penonton sekalian bahwa kita nanti semua akan kembali ke sini ya. Tidak ada satu makhluk pun yang lolos dari alam kubur. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu hamba Allah, tidak ada satupun hamba Allah yang lolos dari alam kubur ini gitu teman-teman. Intinya ya udah, mempersiapkan dirilah untuk kita menghadapi itu semua ya, yang tadi udah Ngkong sebutkan. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, infak sedekah, jangan pelit, jangan menghitung-hitung. Itu semua kan kita membutuhkan Allah, bukan Allah membutuhkan kita. Jadi jangan pelit dengan Allah. Kita menabung sama Allah kok harus pelit. Itu aja udah. Itu aja yang bisa Ngkong katakan. Sekali lagi teman-teman, nanti kapan-kapan Ngkong akan ngonten lagi, tapi belum tahu ya ngonten di mana. Gitu teman-teman ya. Belum tahu nanti ngonten di mana. Jadi yang sekarang ini itu aja, sedikit tausiah. Itu aja. Oke, teman-teman semua, Ngkong tutup dengan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya teman-teman.